Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BIS, podcast istirahat sekolah. Tempat ngobrol santai tapi bermakna. Bareng aku, Baby, dan rekan aku, Nazah. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman yang lagi dengerin selalu dalam keberkahan. Amin. Nah Nas, hari ini spesial banget loh. Kita memperingati sebuah peristiwa besar yang gak masuk akal secara logika manusia saat itu. Apalagi kalau bukan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Wah, betul banget itu, Baby. Jadi hari ini kita nggak akan bahas apa itu Isra Mi'raj, tapi juga kenapa sih kejadian itu terjadi. Nah, sekarang sudah hadir di studio bersama Ustadz Albar dan Bu Roda. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Bu Roda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, seringkali kita dengar bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan semalam. Tapi katanya sebelum perjalanan dimulai, saat itu Rasulullah dalam kondisi sangat sedih. Bisa diceritakan secara singkat latar belakangnya Ustadz? Betul sekali. Pada saat itu atau pada tahun itu Rasulullah SAW sedang merasakan kesedihan atau biasa disebut dengan Amul Husni. Pada saat itu pula Rasulullah telah ditinggalkan oleh dua orang yang dicintainya, yaitu Sayyidina Abu Thalib pamannya, dan juga ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah atau istri tercintanya. Dan juga pada saat itu pula Allah menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Mi'raj. Wah, menarik banget ya. Jadi ini healing ya bahasa gaulnya. Roda, kalau dari sisi psikologis, kenapa momen sedih justru dipilih sebagai suatu hal yang untuk memberikan peristiwa ajaib kayak gini? Ya, ini adalah pembahasan yang menarik, Nak, ya. Ketika dilihat dari sudut pandang psikologi, ketika seseorang itu merasa kehilangan support system di dalam hidupnya, ia akan merasa hampa, kosong, ya. Nah, pada peristiwa ini mungkin Allah ingin menunjukkan bahwasanya ketika pintu bumi sudah tertutup semuanya, tapi tidak dengan pintu langit yang selalu terbuka. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini juga mengajarkan kita tentang harapan yang selalu ada, meskipun kita merasa hanya kita sendiri. Oh, jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan sekedar perjalanan ya, melainkan simbol koneksi antar tempat suci. Betul sekali. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang melaksanakan perjalanan horizontal dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Lalu dilanjutkan dengan perjalanan secara vertikal dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh, dan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang masuk ke sesi Mi'raj, yaitu sesi paling ajaib dalam peristiwa ini, yang mana seseorang naik ke langit ketujuh yang melampaui batas malaikat Jibril sendiri. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sana, Ustadz? Yang terjadi di sana yaitu Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah untuk mendapatkan wahyu atau perintah tentang sholat. Pada saat itu Allah memerintahkan kepada semua umat muslim, khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Namun setelah berdiskusi dan juga berdialog dengan Allah, meminta keringanan, Nabi Muhammad meminta keringanan, akhirnya Allah memutuskan untuk sholat satu hari itu sebanyak 5 waktu. Dan juga sholat satu hari sebanyak 5 waktu itu nilai ibadahnya sama halnya dengan sholat 50 waktu. Jujur nih Tat, kadang kita kalau sholat masih suka buru-buru. Tapi kalau dipikir lagi, ternyata sholat itu oleh-oleh langsung dari langit ya. Nah, benar, Dok, ya. Saya selalu menekankan kepada anak-anak, kalau misalnya sholat ini adalah salah satu bentuk mi'rajnya orang-orang mukmin. Kalau Rasulullah itu bertemu langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha. Tapi kalau kita melalui apa yang melalui jalan sholat ini, ya. Waktu sholat ini adalah waktu yang sangat
pas untuk kita ngepost diri kita, ya berhenti sejenak dari kondisi kebisingan duniawi. Nah, dan perlu kita ketahui juga bahwasanya sholat ini merupakan bentuk meditasi terbaik untuk ketenangan jiwa manusia. Oh, jadi merinding ya. Jadi sholat itu bukan cuma beban buat kita, tapi tempat curhat ke Sang Pencipta tanpa perantara. Betul sekali. Jadi sholat itu bagaimana kita menceritakan tentang kesedihan kita, kesenangan kita kepada Allah SWT tanpa ada batasan apapun. Jadi kalau kita mau berdialog langsung dengan Allah, maka laksanakanlah sholat. Gak terasa ya, sekarang podcastnya sudah hampir selesai. Bu Roda, boleh gak kasih satu pesan singkat saja buat para anak muda yang lagi dalam fase Amul Husni atau tahun kesedihannya masing-masing? Ya, teman-teman pemirsa, ingatlah bahwa ketika kita dihadapi dengan suatu kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Ketika dunia ini terasa sempit, maka bersujudlah. Perbaiki hubungan kita, koneksi kita secara vertikal, yaitu sholat kita, insya Allah. Hubungan horizontal kita, urusan duniawi kita juga akan membaik. Kemudian perlu diingat dan selalu percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak akan meninggalkan hambanya, bahkan di titik terendah hambanya. Bisa jadi ujian yang kita hadapi hari ini adalah ujian yang paling berat menurut kita, tapi siapa tahu ini adalah salah satu cara Allah untuk menyiapkan mi'raj, derajat kita lebih ditinggikan di hari esok nanti. Wah, baik. Terima kasih Bu Roda pasalnya. Sobat-sobat semuanya, tolong didengarkan ya yang tadi. Nah, sekarang buat Ustadz Albar, apa sih pesan penutup untuk Isra Mi'raj tahun ini? Baik anak-anak, jadi kalau kita merasa sedih, kita merasa lelah, capek, ataupun merasa senang, kita harus curhatnya tetap kepada Allah. Jangan curhat kepada siapapun, terutama kepada manusia, maka hari ini diusahakan sholatnya dijaga, dan juga kita harus tetap berkomunikasi secara langsung melalui ibadah sholat. Masya Allah, daging semua ya obrolan kita hari ini. Terima kasih buat Ustadz Albar dan Bu Rauda. Baik, dan semoga obrolan singkat kita hari ini bisa membantu kita untuk membenarkan sholat kita ya, sahabat. Aku Baby, Aku Nazwa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.